Film dimulai dengan adegan dua pendekar kungfu yang melarikan diri setelah membakar markas geng kapak, geng paling ditakuti di Cina saat itu. Pendekar tersebut bernama Zuan dan Zheng Zhen. Mereka melarikan diri dari kejaran geng kapak yang marah karena markasnya dibakar. Karena kalah jumlah, akhirnya mereka terkepung dan harus bertarung dengan geng tersebut. Namun di tengah pertarungan, Zuan tersayat-sayat oleh tebasan geng kapak. Zuan yang sedang sekaratul maut berpesan kepada Zheng Zhen untuk lari dan melindungi istri dan anaknya. Zheng Zhen pun pergi meninggalkan Zuan. Dan ketika Zuan akan diulti, pemimpin geng kapak yang bernama Wei pun datang dan berkata, hal ini adalah hukuman yang setimpal karena Zuan ingin menghancurkan gengnya. Dengan keadaan sekarat, para geng itu meninggalkan Zuan. Di tempat lain di rumah Zuan, istri Zuan sedang melahirkan seorang diri ditemani oleh anak pertamanya. Karena tidak mendapatkan pertolongan saat melahirkan, istri Zuan pun harus tiada. Mendengar sekelompok geng kapak datang, anak pertama Zuan langsung bersembunyi di kolong kasur. Tak lama setelah itu, ketua geng kapak masuk dan membawa anak kedua Zuan yang masih bayi. 20 tahun telah berlalu. Film dilanjutkan dengan adegan arena tarung bebas yang diselenggarai oleh Wei, ketua geng kapak, dan petarung boxing kaya raya bernama James. Mereka bekerja sama membangun bisnis dari tarung bebas tersebut dan James juga merekam petarung-petarung China untuk mengetahui semua jurus bela diri yang ada di China. Di saat pertarungan berlangsung, muncullah petarung tua yang menggunakan jurus mabuk. Satu persatu petarung andalan di ajang itu pun harus tumbang. Karena penasaran, James pun turun. Dia ingin mencicipi jurus mabuk tersebut. Namun dengan mudah, James bisa mengalahkan Pak Tua tersebut dengan pukulan tinju miliknya. Kabar dari arena tarung bebas itu tersebar ke seluruh China. Film berlanjut ke sebuah perguruan kungfu. Di awal-awal scene, kita diperlihatkan tukang sapu di perguruan itu yang bernama Stone. Sedangkan di dalam perguruan, para murid sedang berlatih bersama. Seketika, ada seorang ninja masuk ke sana. Pergelutan pun terjadi antara ninja dan murid perguruan Shaolin. Pertarungan pun dihentikan oleh Lung, murid terjago di perguruan itu. Ia menyadari jika ninja itu adalah Kuei Yu, anak dari guru perguruan tersebut. Kuei Yu mengatakan jika dia hanya ingin mengetes kemampuannya. Seketika, sang guru pun muncul. Di sini kita tahu, itu adalah Zheng Zhen. Dia telah selamat dari kejaran geng kapak 20 tahun yang lalu. Kini, ia telah berhasil membangun perguruan kungfu. Tak lama setelah itu, muncul 3 orang panitia tarung bebas mengajak perguruan tersebut untuk join ajang tersebut. Namun Zheng Zhen menolaknya dan mewanti-wanti agar muridnya tidak ikut. Karena bela diri adalah ilmu untuk melindungi sesama, bukan untuk melukai seseorang hanya untuk keuntungan pribadi. Lung yang tak terima petarung asing mengalahkan bela diri China mencoba untuk meyakinkan Zheng Zhen untuk join ke ajang itu. Namun lagi-lagi Zheng Zhen menolaknya dan berkata kepada Lung jikalau seni bela diri bukan digunakan untuk sebuah pembuktian. Di saat Lung sudah pergi, Zheng Zhen membuka surat tantangan ajak tarung bebas. Zheng Zhen pun melihat nama James dan Wei sebagai penyelenggara. Wei yang telah membunuh sahabatnya 20 tahun lalu membuat Zheng Zhen berniat pergi untuk ikut ajang itu. Agar identitasnya tak dikenali, Zheng Zhen pergi menggunakan topeng dan jubah. Namun ketika Zheng Zhen pergi, tukang sapu bernama Stone memergoki dan mengikuti Zheng Zhen sampai ke arena tarung bebas. Zheng Zhen yang telah berada di arena berdandan layaknya pemain drama dan mengenalkan dirinya sebagai iblis hitam. Zheng Zhen lalu menantang 3 petarung terbaik di ajang tersebut. Hanya 2 kali pukulan, Zheng Zhen berhasil mengalahkan petarung pertama. Lalu dengan mudah juga, Zheng Zhen mengalahkan petarung kedua dan ketiga. Pertarungan pun semakin seru. Panitia menyuruh untuk ketiga petarung itu mengeroyok Zheng Zhen. Ketika bertarung melawan ketiganya, obat asma Zheng Zhen pun terpental dan diambil oleh Stone yang berada di sana. Dan benar saja, asma Zheng Zhen kambuh di tengah pertarungan, namun Zheng Zhen masih saja mampu mendandingi 3 petarung tersebut. Zheng Zhen pun berhasil membuat KO 3 petarung tadi dan membawa acara mengumumkan kalau hadiah emas dan uang tunai menjadi milik Zheng Zhen. Namun Zheng Zhen menolaknya dan mengatakan kehadirannya tersebut untuk menghormati seni bela diri China. Zheng Zhen pun juga mengatakan bela diri tidak bisa diukur dengan uang. Melihat hal tersebut, James turun ke arena dan lalu menantang Zheng Zhen. Namun tantangan James ditolak karena asma Zheng Zhen kambuh dan berjanji akan bertarung dengannya di kemudian hari.
Di tengah percakapan, asma Zhengzhen pun kambuh lebih parah sampai ia harus jatuh tersungkur. Dan dengan sigap, Stone yang berada di sana segera memberi obat asma Zhengzhen. Stone pun menggendong Zhengzhen dan pergi dari arena. Di perjalanan, Zhengzhen mengira Stone bukan tukang sapu biasa karena selama menggendong dirinya, nafas Stone tetap stabil dan tidak ngos-ngosan. Sesampainya di perguruan, Zhengzhen melihat foto sahabatnya, Zuan dan istrinya. Ia kembali teringat kejadian 20 tahun yang lalu. Zhengzhen sedih karena dirinya gagal untuk menyelamatkan keluarga sahabatnya. 你太过分了！你干嘛打他？大师哥，你明知道是偷。 Singkat cerita, tibalah pertarungan antara Iblis Hitam dan James. Di sini, Stone lah yang menjadi Iblis Hitam atas perintah Zhengzhen. Zhengzhen memerintah Stone karena dirinya akan tumbang jika bertarung dengan keadaan asma. Pertarungan antara Iblis Hitam dan James pun dimulai. Stone yang menggunakan jurus kungfu aliran Hou pun mampu memenangkan pertandingan itu. Semua penonton pun bersorak atas kemenangan Stone. Di sana juga terdapat Wei dan Lung yang menonton pertandingan itu. Lung yang cermat pun sadar kalau Iblis Hitam adalah tukang sapu di perguruan. Ia pun bingung bagaimana seorang tukang sapu bisa menguasai jurus kungfu yang bisa-bisa mengalahkan seorang James. Padahal selama ini Lung telah membuli dan meremehkan tukang sapu itu. Stone pun berhak menerima hadiah, namun sama seperti Zhengzhen, Stone tidak mau menerimanya karena dirinya bertarung atas nama baik seni bela diri China. Stone pun lalu menghamburkan hadiah itu ke arah penonton. Keesokan harinya di perguruan kungfu, murid-murid dikagetkan dengan meninggalnya Zhengzhen yang berada di ruangannya. Hal itu memberikan duka yang amat mendalam bagi murid-muridnya, terutama putrinya Kuei-yu. Tak lama setelah itu, kepolisian datang ke TKP. Menurut kepolisian, Zhengzhen meninggal dengan normal, tidak ada luka dan tanda-tanda kekerasan pada tubuh Zhengzhen. Kepolisian berniat untuk membawa jenazah ke rumah sakit, namun Kuei-yu menolaknya karena ingin memandikan dan melakukan ritual untuk ayahnya selama 3 hari ke depan, dan kepolisian pun mengizinkan. Pada malam harinya, Stone masuk ke ruangan jenazah Zhengzhen untuk mengecek kejanggalan atas kematiannya. Namun ia pun dijebak oleh Lung. Seketika, Lung memanggil murid-murid dan Kuei-yu. Lung memfitnah jikalau Stone lah yang membunuh Master Zhengzhen. Tak lama kemudian, kepolisian datang dan menahan Stone. Kuei-yu sedih karena ayahnya telah dibunuh oleh Stone. Kuei-yu yang menangis menyandar ke Lung dan mencium bau zat kimia yang aneh. Kuei-yu lantas menanyakan bau tersebut. Namun Lung beralasan ia sedang memakai parfum dari luar negeri. Kuei-yu pun meminta hasil otopsi dari kepolisian. Kepolisian menjelaskan jikalau Zhengzhen murni meninggal karena asma. Dan jikalau diracun, mungkin itu adalah racun jenis baru yang belum terdeteksi oleh polisi. Di penjara, Kuei-yu bertemu dengan Stone dan menanyakan alasannya pergi ke ruangan jenazah ayahnya. Stone mengatakan jika dia hanya memeriksa sebab kematian Master Zhengzhen. Lalu Stone menemukan botol obat asma milik Zhengzhen dan mengatakan baunya tidak sama dengan obat yang sering dipakai Zhengzhen. Kuei-yu pun mengecek botol obat tersebut dan benar saja bau obat itu bukan bau obat ayahnya. Kuei-yu pun juga teringat bau itu persis dengan bau baju yang Lung pakai. Di sisi lain, Lung bertemu dengan Wei. Dan ternyata di sini terungkap bahwa Lung adalah anak Zuan yang Wei ambil 20 tahun yang lalu. Wei pun menyuruh untuk menjadi iblis hitam, karena hal tersebut akan menguntungkan bisnis tarung bebas miliknya. Lung yang menjadi iblis hitam dengan perkasa mengalahkan petarung bebas lainnya. Setelah bertarung, Lung bertemu dengan Kuei-yu. Kuei-yu bertanya apakah Lung yang menukar obat asma milik ayahnya. Lung yang merasa tertuduh, marah dan ingin memperkaos Kuei-yu. Kuei-yu yang mewarisi ilmu bela diri mampu kabur dari Lung, namun Kuei-yu terjebak di tepi jurang. Lung memberi opsi untuk melepaskan Kuei-yu, namun dirinya harus menyerahkan perguruan kepada Lung. Namun Kuei-yu tidak mau. Lung yang emosi menendang Kuei-yu hingga jatuh ke jurang. Singkat cerita, Kuei-yu telah diselamatkan oleh Stone yang bebas dari penjara karena kepolisian tidak memiliki bukti yang kuat. Stone memberikan kotak di meja Master Zhengzhen yang berisi foto ayah Stone. Di sini Kuei-yu baru mengetahui jika ayah Stone adalah adik seperguruan Master Zhengzhen. Selama ini, Stone yang seorang ahli kungfu menyamar sebagai tukang sapu untuk mencari informasi pembunuh keluarganya. Stone juga mengatakan dan mengira Master Zhengzhen yang telah membunuh ayahnya. Namun hal itu salah. Master Zhengzhen yang baik hati dan menjunjung ilmu seni bela diri tak mungkin membunuh ayahnya. Singkat cerita, Stone dan Kuei-yu kembali ke perguruan. Namun di sana ada Lung yang telah menjadi pewaris perguruan. Lung memerintahkan murid-murid untuk menangkap Stone dan Kuei-yu yang dicap sebagai pengkhianat. Muncullah Wei yang mengajak Stone dan Kuei-yu untuk menaiki mobilnya untuk kabur.
Di sini Wei berpura-pura baik, namun ia berniat mengadu domba Stone dengan Lung. Stone ditawari kontrak ajang pertarungan bebas untuk membalaskan dendamnya kepada Lung. Stone dan Kuei-yu yang membenci Lung pun mengiyakan tawaran itu. Singkat cerita, pertandingan antara Lung dan Stone pun terjadi. Niat jahat Wei untuk mengadu domba mereka pun berhasil. Stone yang kalah kuat dengan Lung akhirnya tersungkur lemas. Tiba-tiba datanglah Kuei-yu yang membeberkan fakta bahwa Lunglah yang meracuni ayahnya. Dengan bangga, Lung pun mengakui perbuatannya yang sengaja menambahkan racun ke obat asma milik Zheng Zhen. Mendengar pengakuan Lung, Stone pun marah dan pertarungan pun kembali terjadi. Namun ada hal yang aneh, Stone dan Lung menyadari bahwa mereka menggunakan jurus kungfu yang sama, bernama jurus Hou. Jurus Hou adalah jurus rahasia milik keluarga Zuan. Lalu Stone menyadari jika Lung adalah adiknya yang selama ini ia cari. Mendengar hal itu, Lung merasa bersalah. Selama ini, ia telah jahat kepada kakak kandungnya. Lung pun lantas menyalahkan Wei yang berbohong kepadanya selama 20 tahun dan menyuruhnya untuk membunuh Master Zheng Zhen. Dengan sombong, Wei pun mengaku, gengnya lah yang telah membunuh ayah mereka berdua. Wei pun lantas menyuruh geng kapak miliknya untuk membunuh Stone, Lung, dan Kuei-yu. Di tengah-tengah pertarungan, Wei ingin menembak Stone, namun Lung malah mengorbankan dirinya untuk melindungi kakaknya. Stone yang melihat adiknya tertembak, segera melemparkan kapak dan membunuh Wei. Lung yang sedang sakaratul maut bertanya pada kakaknya, seperti apa wajah kedua orang tuanya. Mendengar permintaan adiknya, Stone pun mengeluarkan foto kedua orang tuanya dari sakunya. Tak lama setelah itu, Lung pun tiada. Singkat cerita, Kuei-yu dan Stone pun menikah. Mereka pun membangun kembali perguruan kungfu milik Master Zheng Zhen untuk melestarikan ilmu bela diri di negeri China. Dan film pun selesai.